Pertama, ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Mas Hasto Kristianto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan kemana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Sebagai sekjen partai, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan kongres, jadi tidak mungkin akan lari. Terkait tindakan hukum yang dilakukan penyidik KPK dengan melakukan penahanan, kami menilai seperti yang sudah diketahui bersama, saat ini kami masih dalam proses pra-peradilan. Dan dalam proses itu tersangka tidak boleh ditahan tanpa melalui hakim pra-peradilan. Penyidik KPK tidak mengindahkan proses pra-peradilan kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan persidangan, bahkan telah menentukan hakim yang akan mengadili perkara ini. Sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa jika dalam proses pra-peradilan, hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Jadi dalam proses pra-peradilan, tersangka tidak boleh ditahan tanpa izin dari hakim pra-peradilan. Dan jika hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Catatan politisasi hukum. Sejak awal kasus ini muncul, semua orang bisa melihat bagaimana pada bulan Juni 2024, pada hari yang sama, Mas Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan KPK untuk kasus dugaan hoax dan kasus dugaan suap Harun Masiku yang sudah ingkrah. Pemanggilan ini sudah aneh dan ganjil karena muncul setelah Mas Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan dalam banyak kesempatan menyampaikan sikap politik resmi PD Perjuangan terkait kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni Jokowi. Sejak itu, aparat penegak hukum menggunakan segala cara untuk menekan Sekjen. Babak berikutnya adalah sehari setelah dilantik, Komisioner KPK yang baru langsung menargetkan Mas Hasto dan langsung menjadikannya sebagai tersangka. Pertanyaannya, siapa di belakang ini semua? Dugaan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rosa di KPK. Dugaan ini punya dasar yang kuat mengingat Komisioner KPK sendiri ketika itu mengakui mengalami kesulitan dengan para penyidik yang memiliki loyalitas ganda. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI 1 Juli 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kesulitan menjadi pimpinan KPK karena tidak tahu penyelidik
penyidik, pegawai KPK loyal ke siapa. Masih ada jalur perintah atau komando dari instansi asal sehingga terjadi kepatuhan dan loyalitas ganda pada perintah pimpinan. Dan situasi ini belum berubah sampai saat ini. Perlu digarisbawahi bahwa PDI Perjuangan menginginkan KPK yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Kami akan mengikuti pra-peradilan karena mekanisme pra-peradilan adalah hak hukum kami dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret 2025. Kepada seluruh kader keluarga besar PDI Perjuangan, kami minta tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri.